besok kita akan belajar menghitung poligon tertutup menggunakan rumus Excel. Ini adalah sudut horizontal yang kita dapatkan di lapangan, tapi dalam bentuk derajat, menit, detik. Nih, derajat, menit, detik. Nah, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Caranya, kita gunakan rumus sama dengan D5, yaitu derajatnya, ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Tuh, kalau sudah kita tarik ke bawah. Perhatikan kursornya sampai bentuk hitam gini supaya bisa ditarik di bawah. Nah, kalau sudah, kita akan menghitung koreksi sudut. Sebelum kita menghitung koreksi sudut, kita jumlahkan dulu semua sudut horizontalnya. Pakai rumus sama dengan sum. Taruh di sini. Posisi sampai ke jumlah sini. Oke, kalau sudah enter. Perhatikan nih, 1440. Kita cari tahu dulu 1440 itu sudut luar atau sudut dalam. Caranya kita pakai rumus sama dengan n plus 2. N-nya 6 ditambah 2 dikali 180. Ini kalau sudut luar. Kalau sudut dalam sama dengan N-nya 6 dikurang 2 dikali 180. Nah, kalau sudut luar pasti dia tidak jauh dari 1440. Kalau sudut dalam tidak jauh dari 720. Nah, setelah dijumlahkan, ternyata jumlah sudut horizontal yang kita dapat di lapangan mendekati ke 1440. Jadi koreksi sudutnya adalah menggunakan koreksi sudut luar. Jadi rumusnya adalah sama dengan jumlah sudut horizontal dikurangi 1440. Nah, ingat 1440 itu bukan angka yang mutlak, tetapi kita dapatkan sesuai dengan jumlah titik yang kita ukur di lapangan. Nah, 0,099 itu adalah jumlah koreksi sudut untuk 6 titik. Nah, kita harus cari untuk masing-masing titik. Caranya G13 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena jumlah titiknya ada 6. Nah, sama dengan nih. Terus kita mau dapatkan ini. Karena di sini butuhnya dalam bentuk derajat, menit, detik. Jadi kita ubah dulu nih ke dalam derajat, menit, detik. Caranya sama dengan T 0 derajat. Yang kedua, untuk dapatin menitnya sama dengan INT G14 dikurangin H14. Jangan berpatokan ke G dan H-nya ya, tapi perhatikan horizontal, desimal, dan derajatnya. Dikali 60. Nah, berarti dia 0 derajat, 0 menit. Detiknya sama dengan ini G14 dikurangin menit koreksi derajatnya dikali 60 dikurangi dengan menitnya. Setelah itu baru kita kalikan 60 lagi. Yes, hasilnya 59,5. Jadi koreksi untuk masing-masing titik dalam bentuk derajat adalah 0 derajat, 0 menit, 59,5 detik. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam sini. Caranya sama dengan nah, kalau dia masih seperti ini tidak bisa kita tarik ke bawah. Karena kalau kita tarik ke bawah nanti ini jadi 0. Seperti ini. Dia 0. Kenapa? Karena dia lari ke bawah sini. Sedangkan koreksinya tetap di sini. Bagaimana caranya supaya tidak berubah? Kita pakai kunci. Kita pakai
F4 sama dengan nih F4, sama juga yang ininya sama dengan kunci. Nah, kuncinya pakai dolar ya, sama dengan nah kalau sudah dikunci begini baru kita bisa tarik ke bawah. Nah, dia angkanya tidak berubah. Oke, setelah itu kita cari yang koreksi desimalnya. Bagaimana rumus mencari koreksi desimalnya? Oke, koreksi desimalnya sama dengan H5 ditambah I5 dibagi 60 ditambah J5 dibagi 3600. Nah, karena ini datanya emang turun ke bawah, kita boleh tarik ke bawah. Oke. Setelah itu kita akan mencari koreksi sudut horizontal setelah dikoreksi. Tapi sebelumnya kita cari dulu yang koreksi setelah koreksi tapi yang desimal. Caranya sama dengan G5 itu ini sudut horizontal desimal dikurangi dengan koreksi desimalnya. Kenapa dia dikurangin? Karena tadi ini jumlah sudut horizontal yang kita dapat di lapangan lebih dari 1440, makanya sudut horizontal setelah koreksinya dia dikurang. Kalau jumlah sudut horizontal di lapangan yang kita dapatkan kurang dari 1440, maka sudut horizontal setelah koreksinya dia ditambah, bukan dikurang, dia kebalikannya ya. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, ini sudut horizontal setelah dikoreksi dalam bentuk desimal. Kalau kita mau buat dalam bentuk derajat bagaimana? Sama dengan INT O5. Ambil derajatnya. Menitnya sama dengan INT O5 dikurangin L5 dikali 60. Tetap kurang. Nah, perhatikan nih kurang nih. Kekurangnya kurang 1. Ya. Yang detiknya sama dengan O5 dikurang L5 dikali 60 dikurang M5, itu menitnya, tutup kurung dikali 60. Nah, 48,5. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah karena datanya emang beda. Nah, kita sudah dapat sudut horizontal setelah dikoreksi. Selanjutnya kita mau cari sudut azimut yang desimal. Nah, ini azimut desimal, kebetulan ini sudah ada azimutnya 357 derajat 20 menit 55 detik. Ini kita dapatkan di lapangan. Kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Sama dengan ini yang derajatnya ditambah yang menitnya dibagi 60 ditambah detiknya dibagi 3600. Nah, ini azimut desimal yang kita dapat di lapangan. Sekarang kita mau cari besar sudut azimut di P2. Bagaimana caranya? Sama dengan azimut awal. Kita ingat rumusnya mencari azimut ya. Azimut awal ditambah rumusnya untuk mencari azimut adalah sama dengan if itu jika azimut awal, ya perhatikan ya, S4 itu azimut awal ditambah besaran sudut nih setelah dikoreksi
lebih besar sama dengan 5/40, maka perhatikan kebetulan di sini ada di bagian bawah sini tulisan if logical text value if. Nah, dia pakai koma. Jadi saya pakai koma. Jika, maka azimut awal ditambah sudut setelah koreksi dikurang 5/40. Saya baca lagi ya. Rumusnya, jika S4 azimut awal ditambah besaran sudut setelah dikoreksi lebih besar sama dengan 5/40, maka azimut awalnya ditambah sudut setelah koreksi dikurang 5/40. Kenapa dia dikurang 5/40? Karena jika hasilnya lebih dari 5/40. Nah, oke. Yang kedua, jika azimut awal ditambah besaran sudut setelah dikoreksi lebih besar sama dengan 180. Nah, jika sudutnya lebih besar sama dengan 180, maka azimut awal ditambah sudut setelah koreksi dikurang 180. Nah, jadi kalau sudutnya itu nanti azimut awal dan ditambah besaran sudut lebih dari 180, maka dia harus dikurangi 180. Atau azimut awal ditambah besaran sudut ditambah 180, atau jika hasilnya kurang dari 180, maka dia ditambah 180. Nah, setelah itu tutup kurungnya sampai tanda hitam berwarna hitam. Oke. Enter. Nah, ini dia besaran sudut azimutnya. Nah, azimut desimal yang kita dapat. Setelah itu kita bisa tarik ke bawah. Oke. Untuk ini azimutnya ini, tapi kita pakai rumus sama seperti yang tadi untuk mendapatkan derajatnya sama dengan INT ini. Nah, untuk menitnya sama dengan INT S5 dikurangi dengan P5 yang derajatnya dikali 60 kali 60. Oke, yang detiknya sama dengan S5 dikurangin P5 dikali 60 dikurang Q itu Q5 ya, Q5 tutup kurung dikali 60. Nah, ini 943, kemungkinan ini kurang ini. Nah, oke. Kalau sudah, kita tarik ke bawah. Nah, buktinya dia hasil hitungan kita benar, maka azimut awal yang ini yang kita dapatkan di lapangan 357 derajat 20 menit 55 detik harus sama dengan azimut akhir yang kita dapat di lapangan, harus sama dengan azimut awal. Azimut akhirnya yang kita dapat setelah kita hitung 357 20 menit 55 detik harus sama dengan azimut awal yang kita dapat di lapangan dengan menggunakan alat. Kalau ini sudah sama, baru kita bisa lanjut ke hitungan selanjutnya. Oke, tolong diperhatikan yang azimut awal dan azimut akhirnya ya, ini harus sama. Ini menandakan bahwa poligon kita adalah poligon tertutup, artinya dia kembali ke titik awal. Oke, untuk mencari jarak datarnya sama dengan
Nih, kita harus ingat dulu rumusnya. Jarak datar adalah benang atas dikurang benang bawah dikali 100 dikali sin vertikal. Wah, kita belum masukin sin vertikalnya nanti ya. Dikali sin vertikal. Maaf karena belum ada data vertikalnya. Berarti kita pertama masukin dulu yang vertikal desimalnya. Sama dengan ini ditambah, ini sudah kita dapatkan di lapangan ya, kalau sudut vertikalnya. Kita tinggal ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, kalau sudah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, baru kita bisa cari jarak datarnya, sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikali 100, sama dengan hitungan manualnya ya, dikali sin vertikal. Sin vertikal. Nih, dikali PI. PI itu ketika kita menghitung sin konstan, kita pakai PI buka kurung tutup kurung dibagi 180. Ini rumusnya mencari sin ya. Sin rumus jarak datar benang atas kurang benang bawah dikali 100 dikali sin vertikal dikali sin vertikal, karena dia sin vertikal kuadrat ya, jadi sin vertikalnya 2 kali. Ini sin, ini lagi ya, dikali PI buka kurung tutup kurung dibagi 180. Oke, tutup kurung ya, kita dapat jarak datarnya. Oke, kalau sudah dapat jarak datarnya, kita lanjut mencari apsis, ordinat, dan beda tingginya. Untuk mencari apsisnya, kita ingat rumus mencari apsis adalah sin azimut dikali jarak datar. Berarti kita lihat dulu nih azimutnya, berarti sama dengan sin azimut. Azimutnya ada di S ini. Sin azimut S4 dikali, karena dia sin berarti kita pakai PI lagi buka kurung tutup kurung dibagi 180 tutup kurung. Nah, dikali jarak datar T, karena rumusnya sin azimut dikali jarak datar. Oke, kalau sudah, tarik ke bawah. Nih, oke, kalau sudah, kita cari koreksi absisnya. Caranya kita jumlahkan dulu nih. Koreksi absisnya itu sama dengan sum, nih, jumlahkan. Kenapa nggak sampai bawah? Karena yang ini kan P1, yang bagian bawah itu kan P1 juga nih, P1, karena kita P1 nya sudah ambil yang atas, maka P1 yang bawah tidak kita ambil lagi. Oke, start. Nah, setelah kita dapat ini, baru kita ingat yang min 2 itu adalah koreksi apsis untuk 6 titik. Kita harus cari untuk masing-masing titik, berarti kita bagi 6. Nah, berarti ini dia fx-nya. Ini kita masukkan ke sini. Nah, dengan pakai kunci dolar supaya tidak berubah angkanya. Nah, yang ordinatnya sama dengan cos. Rumus mencari ordinat cos azimut
Ini mana yang S-nya nih? Cos azimut. Karena dia menggunakan Excel, maka dikali PI buka kurung tutup kurung dibagi 180. Ini ya, kalau cari sin kostan harus pakai itu. Diingat. Dikali jarak datarnya. Oke. Dia dibagi 6. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Jangan lupa pakai kunci, pakai dolarnya supaya tidak berubah ketika ditarik ke bawah. Oke, lanjut ke beda tinggi. Rumusnya beda tinggi ini agak panjang, sama dengan kita kecilin dulu ya supaya kelihatan. Nah, dengan benang atas dikurang benang bawah dikali 100 dikali sin. Jadi rumus Excel itu dapatnya sama aja dari hitungan manual, nggak lari dari manual. Sin vertikal nih, karena dia sin berarti kita pakai li PI buka kurung tutup kurung dibagi 180 dikali cos vertikalnya A lagi. Nah, karena dia cos sama kali PI buka kurung tutup kurung dibagi 180 ditambah tinggi alat. Nah, kita butuh data tinggi alat dikurangin sama benang tengahnya. Ini benang tengahnya. Setelah itu baru di enter. Oke. Oh, ini dulu. Ya. Oke. Setelah itu baru kita tarik ke bawah. Oke, setelah kita dapat koreksinya ini, kita masukkan ke sini lagi sama dengan pakai kuncinya ya. Oke, kita sudah dapat koreksi beda tingginya. Sekarang kita mau mendapatkan koordinat X, Y, Z-nya. Nah, biasanya koordinat awal X, Y, Z itu sudah ada, kita dapatkan di lapangan atau sudah ditentukan. Kalau misalnya di sekolah itu biasanya dikasih sama gurunya, atau kita bisa cari dengan menggunakan GPS di titik awalnya. Contohnya titik X-nya sudah ditentukan 500, Y-nya 250, Z-nya 50, elevasinya 50. Nah, untuk mencari XP2, rumusnya adalah sama dengan nih, X awal ditambah nih apsis tambah apsis dikurang sama koreksi apsisnya. Enter. Ini sama juga, yang Y-nya sama dengan Y awal ditambah koordinat dikurangin sama koreksi ordinatnya. Nah, yang elevasinya sama juga, sama dengan Z awal ditambah beda tinggi dikurangin
koreksi beda tinggi. Lalu kita tarik ke bawah. Tada! Nah, sama nih seperti azimut tadi. Azimut. Nah, ini koordinatnya juga harus sama. Ini koordinat awal, ini koordinat akhir. Sama. Berarti dia kembali ke titik awal. Oke? Sekian cara menghitung poligon tertutup dengan menggunakan rumus Excel. Bagi kalian yang ingin mendapatkan format hitungan Excel ini, silahkan tuliskan alamat email atau nomor WA-nya di kolom komentar. Nanti akan saya kirimkan. Jika ada pertanyaan atau ada saran, silahkan di komentar. Nanti akan saya jawab. Oke, terima kasih.